menyikapinya. Walaupun kita menyibukkan diri, tapi di sela-sela kesibukan itu pasti masih ada kan kebayang. Iya, banyak sebenarnya. Kalau kita misalnya nyimpan masalah, ibaratkan sebuah masalah adalah sebuah kalung yang tersimpan di sini. Ini kalung ini ibaratkan sebuah masalah. Kalau misalnya kalung ini dibawa setiap hari, ini akan berat. Benar kan? Iya. Nah, ibaratkan kalung ini akan bertambah seiring kita memikirkan hal tersebut. Kalung ini adalah masalah. Makin lama berat kalung tersebut menjadi beberapa kilo, 100 kilo sampai 1 kuintal dan lain sebagainya. Inilah bentukan dari masalah. Kalau misalnya kita terus-terusan menyimpan masalah, ini nggak akan habis-habis sampai kapanpun. Yang terpenting adalah buat apa masalah tersebut disimpan, tapi yang harus dilakukan adalah membuang masalah tersebut dengan cara seperti apa? Satu, dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Kalau misalnya semakin lama semakin kita menyimpan, buat apa juga, tidak ada untungnya buat kita. Yang kedua, kita akan fokus terhadap masa depan. Jangan sampai kita menatap terus ke masa lalu. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sebenarnya sih kalau orang udah trauma ya, walaupun dia udah menyibukkan diri, dia udah sukses, udah berada di titik paling sukses, tapi kalau dia udah trauma sama orang yang nyakitin dia, itu pasti walaupun dia udah gimana gitu udah tapi tetap aja walaupun dia udah jadi presiden, kalau dia ada trauma masa kecil atau masa lalunya dulu pernah disakitin, pasti akan ingat terus sih. Dan pasti dia akan benci sama orang seperti itu atau orang yang mirip dengan itu gitu. Ini bagian dari inner child. Inner child itu kondisi di mana kita mengalami sesuatu di masa kecil dan ingat sampai sekarang, menjadikan diri kita perilaku ataupun sebuah pemikiran yang membuat mental kita jadi salah. Inner child. Nanti kita bahas tentang inner child ini seperti apa. Apa itu inner child ya? Nanti kita bahas. Penasaran kan? Di sini kita ngebahas super effect dulu. Gimana kalau misalnya orang jahat itu muncul karena kebaikannya yang diabaikan dan keburukannya yang terus dibicarakan oleh orang lain. Biasanya kayak gitu, super effect. Bahaya juga ya orang kalau jahat munculnya dari sana. Kalau kita sering ngomongin orang, ntar orang itu jadi jahat gitu. Gimana nih caranya kita itu, misalnya kita udah tersakiti gitu, teraniaya, gimana caranya kita nggak jadi orang jahat kayak tadi menyibukkan diri gitu? Apakah ada bimbingan kayak psikiater atau konseling atau gimana gitu? Ya kalau misalnya nih saat kita membutuhkan psikolog ataupun psikiater, sekiranya kita udah nggak kuat dengan kondisi tekanan mental, dengan tekanan masalah, sampai kita nggak bisa tidur berhari-hari, kita butuh bimbingan dari seorang psikiater ataupun psikolog. Itu yang terjadi. Kalau misalnya masih bisa kita handle sendiri, ya kita berusaha untuk berdamai dengan, yang pertama sebenarnya berdamai dengan diri kita sendiri, yang kedua berdamai dengan masa lalu kita, dan yang ketiga adalah berdamai dengan apapun yang terjadi yang kita rasakan sekarang untuk menjadi lebih baik di masa depan. Jadi intinya gini ya, kalau misalkan kalau kamu disakiti sama orang itu, misalkan kamu bertemu sama orang yang mirip sama orang yang nyakitin kamu, bukan dia gitu. Kalau itu misalkan udah nggak ada, udah kamu tuh udah nggak mau ngelihat dia lagi gitu. Jadi kalau kamu ngelihat orang yang mirip, itu bukan dia gitu kan. Jadi nggak usah balas dendam ke orang itu. Iya sih, itu paling ya. Itu paling. Tapi namanya juga kan terpicu. Terpicu tuh kalau misalnya, jadi kayak ada benang merah. Kalau misalnya kita tersakiti, benang merahnya menyimpul. Kalau misalnya huruf A muncul, ini akan ngerespon dengan kejadian di masa lalu tadi. Namanya juga benang merah. Pasti terpicu dengan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Itu nggak akan hilang sampai kapanpun, kecuali kita berdamai dengan permasalahan tersebut. Caranya berdamai itu gimana ya? Pasti berdamai itu artinya ya ikhlas. Kalau misalnya kita belum memaafkan belum masih ingat, berarti kita belum berdamai. Intinya seperti itu. Ikhlasin aja, damain aja. Karena yang sudah terjadi nggak akan bisa balik lagi kan, nggak akan bisa kayak coba aja misalkan coba aja nggak ketemu sama orang itu, coba aja nggak lewat sini, nggak akan ketemu, coba aja nggak mungkin kan, semuanya udah terjadi, semua yang udah terjadi kan nggak akan bisa balik lagi. Jadi kita belajar mungkin dari pengalaman, mungkin aja sih orang yang menyakiti kita, mungkin kita bisa belajar dari orang itu. Maksudnya belajar itu
kata-katanya dia atau perlakuan dia itu menyakitkan orang. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai menyakiti orang sama seperti kita disakiti. Iya, gitu. Berarti side by side-nya kita memposisikan diri kita menjadi orang tersebut. Jangan sampai kita orang tersebut menjadi apa yang kita rasakan. Nah, belajar dari pengalaman hidup. Ya, misalnya waktu kecil kita itu disentak gitu sama orang dewasa. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa, kita jangan pernah menyentak anak kecil. Karena mungkin buat teman-teman yang di rumah yang pernah ngerasain dari kecil disentak, itu pasti akan inget sama orang yang nyentak sampai gede gitu. Disentak tuh apa? Misalnya disentak di apa ya? Masa harus dimarahin? Ya, dimarahin sama aja. Iya, okay. Misalnya dari kecil disentak sama tetangga misalnya, atau sama siapa, sama orang tua atau sama paman atau sama siapa orang yang lebih tua gitu ya, sama keluarga yang lebih tua. Misalkan kamu disentak gitu, dimarahin dengan cara teriak-teriakin. Di situ posisi kita tuh masih kecil, nggak berdaya gitu, nggak berdaya untuk melawan. Nah sampai dewasa, jadi kita tuh akan ingat sama omongan orang dewasa itu. Pasti. Salah satu jadi kita tuh harus belajar dari pengalaman. Jadi misalnya kalau misalkan ketemu sama anak kecil, segimana kita marah sama anak kecil itu, dia nggak berdaya. Nggak berdaya kalau kita sentak, ya udahlah, cukup dihalusin aja. Kamu nggak boleh gitu ya kalau marah. Jadi pengalaman dulu kalau misalkan disentak itu kita ingat sampai gede kan. Makanya kalau kita udah dewasa, jangan pernah nyentak anak kecil kayak gitu ya. Karena masa emas sebenarnya. Belajar teringat sampai dewasa. Belajar dari pengalaman. Karena sampai kapanpun anak itu bakalan inget seumur hidup, nggak akan pernah hilang. Sampai mati malah dibawa mati. Trauma kan? Trauma pasti. Ya emang. Jadi sebenarnya yang terjadi tadi jangan sampai kita menjadi orang jahat karena kita berasal dari orang yang baik. Biasanya orang jahat itu muncul dari orang baik yang terabaikan, dan akhirnya yang sering dibicarakan adalah keburukannya. Jangan sampai kita menjadi sang joker yang terjadi dalam film-film kayak gitu. Dan biasanya itu karakter-karakter tersebut timbul dalam diri kita sendiri pada suatu saat nanti, dan itu tidak akan bisa kita tidak akan bisa kita hindari, karena itu emang hal yang manusiawi dari sisi manusia itu sendiri. Kenapa ada eksperimen tersebut? Karena pengen tahu sejauh mana eksperimen dari Lucifer Effect tersebut mempengaruhi manusia-manusia yang menjalani sebuah peran, dan akhirnya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Orang yang jahat berasal dari orang yang baik yang tersakiti.